Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Seti Siregar dengan NPM 205102025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, materi saya yang berjudul Penilaian Jasa Ekosistem Mangrove di Teluk Belanakan Kabupaten Subang. Mangrove sebagai salah satu komponen ekosistem pesisir berperan penting, baik dilihat dari sisi ekologi, yaitu peranan dalam memelihara produktivitas perairan, maupun dalam menunjang kehidupan ekonomi penduduk sekitarnya. Bagi wilayah pesisir, ekosistem ini terutama sebagai jalur hijau di sepanjang pantai atau muara sungai sangatlah penting untuk ikan dan udang, serta mempertahankan kualitas ekosistem perikanan, pertanian, dan pemukiman yang berada di belakangnya, dari gangguan abrasi, intrusi, dan angin laut yang kencang. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang subur. Karena degradasi secara mangrove memasuk unsur hara bagi lingkungannya. Unsur hara kemudian dimanfaatkan oleh plankton dalam fotosintesis, sehingga perairan mempunyai produktivitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan kelimpahan organisme pada tingkatan trofik dan rantai makanan menjadi tinggi pula. Ketersediaan plankton dan bentos di perairan tersebut merupakan makanan bagi ikan. Dengan kondisi tersebut, ikan memanfaatkan ekosistem perairan mangrove sebagai daerah mencari makan, memijah, dan pembesaran. Jadi mangrove mempunyai nilai ekologis yang tinggi untuk menunjang keberlangsungan ekosistem akuatik di kawasan mangrove Belanakan. Menurut Bagen, bahwa ekosistem mangrove memiliki fungsi antara lain yang pertama, pelindung pantai dari gempuran ombak, arus, dan angin. Kedua, tempat berlindung berpijak atau berkembang biak dan daerah asuhan berbagai jenis biota. Ketiga, penghasil bahan organik yang sangat produktif, sumber bahan baku industri bahan bakar. Kelima, pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya. Keenam, tempat pariwisata. Masalah, saat ini pengelolaan sumber daya mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, partisipasi aktif masyarakat, serta kualitas sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan wilayah pesisir yang tidak seimbang dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan, bahkan dalam jangka panjang. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa mangrove secara alami tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan mengkonversi untuk tujuan pengembangan budidaya perikanan. Presentasi hutan mangrove dan tambak pola tumpang sari sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani. Fakta menunjukkan bahwa banyak wilayah di mana mangrove dikonversi secara total untuk budidaya tambak. Terdapat sebagian penggarap yang membuka hutannya lebih dari 20% untuk dijadikan tambak. Solusi berdasarkan data dari BPKPH Pamanukan 2012, diketahui bahwa luasan mangrove terbesar berada di daerah Belanakan, yaitu 303,25 hektar, dan luasan terkecil di desa Cilamaya, Girang, yaitu sebesar 166,69 hektar. Melalui hasil analisis Citra Lansa tahun 2005 dan 2012, diperoleh peta penutupan mangrove Teluk Belanakan, Kabupaten Subang. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi pengurangan ketutupan yang cukup drastis pada periode 2005 dan sampai 2015, di mana pengurangan luasan terbesar terjadi di Desa Belanakan dari 62,80% menjadi 20,3%. Hasil klasifikasi pemetaan kerapatan mangrove yang dilakukan melalui analisis citra didapatkan total luas lokasi penelitian pada tahun 2005 yaitu 1023,75 hektar yang terbagi atas mangrove yang dikategori jarang sebanyak 697,36 hektar atau 68,11%, kategori sedang sebanyak 185,74 hektar atau 18,14%, dan kategori lebat sebanyak 140,65 hektar atau 13,74%. Sedangkan pada tahun 2012, yaitu 909,71 hektar yang terbagi atas mangrove dengan kategori jarang sebanyak 623,23 hektar atau 68,51%, kategori sedang 174,48 hektar
atau 19,18% dan mangrove kategori lebat sebanyak 112 hektar atau 12,31%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di lokasi penelitian banyak ditemukan vegetasi mangrove dengan kerapatan kategori jarang. Manfaat tidak langsung atau non-direct use value. Manfaat fisik merupakan manfaat sebagai penahan abrasi yang diestimasi dari pembuatan bangunan air, yaitu pemecah gelombang atau breakwater. Berdasarkan analisis harga satuan pekerjaan, bidang pekerjaan umum yang dikeluarkan Balitbank PU pada tahun 2012 bahwa biaya pembangunan fasilitas pemecah gelombang breakwater ukuran 150 kali 20 kali 10 meter sebesar 1.563.217.000 rupiah. Panjang pantai ekosistem hutan mangrove wilayah Teluk Belanakan adalah 6.000 meter. Maka biaya pembuatan pemecah gelombang dengan daya tahan 20 tahun seluruhnya adalah 70.865.837.333 rupiah. Nilai tersebut bila dibagi dalam 20 tahun diperoleh sebesar 3.543.292.866,65 rupiah per tahunnya. Jadi untuk menggantikan fungsi perlindungan pantai ekosistem mangrove di Teluk Belanakan adalah 3.543.293.866,65 rupiah per tahunnya. Nilai manfaat pilihan atau manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat pilihan dianalisis dengan menggunakan perhitungan dari manfaat keanekaragaman hayati atau biodiversity seperti yang dikemukakan oleh Rittenberg. Nilai manfaat di keanekaragaman hayati Teluk Bintuni, Papua adalah $1.500 per kilometer persegi atau $15 per hektar per tahun. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat penelitian yaitu sebesar Rp9.768 pada Bank Indonesia Maret 2013. Sedangkan luasan kawasan mangrove di lokasi penelitian adalah 782,34 hektar, sehingga nilai biodiversity yang diperoleh adalah sebesar 114.628.456,80 rupiah. Nilai manfaat keberadaan. Nilai rataan WTP yang diperoleh dari 132 responden yaitu sebesar 26.564 per hektar rupiah per hektar per tahunnya. Nilai rata-rata WTP sebesar 26.564 rupiah per hektar per tahunnya. Dikalikan dengan luas ekosistem mangrove 782,34 hektar sehingga nilai manfaat keadaan sebesar 20.782.388 rupiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden berpengaruh terhadap nilai keberadaan. Nilai jasa ekosistem mangrove. Nilai jasa ekosistem mangrove atau Value of Mangrove Ecosystem Service di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang merupakan penjumlahan dari nilai manfaat yang telah diuraikan tadi, yaitu nilai manfaat tidak langsung, nilai manfaat pilihan, dan nilai manfaat keberadaan. Ekosistem mangrove memiliki manfaat tidak langsung yaitu persentase paling besar, yaitu 96,45% dengan nilai sebesar Rp3.680.379.266,17 per tahun. Nilai yang cukup besar ini disebabkan besarnya nilai dari manfaat mangrove sebagai pelindung pantai. Selanjutnya, kuantifikasi manfaat lainnya diperoleh berturut-turut dari nilai manfaat pilihan sebesar Rp114.628.456 per tahun atau sebesar 3%. Dan nilai manfaat keberadaan sebesar Rp20.782.388 per tahun atau 0,545%. Berdasarkan luas mangrove di petak sampling yaitu 782 hektar
maka nilai jasa ekosistem mangrove di wilayah Teluk Blanakan adalah 3.850.790.110,97 rupiah per tahun. Nilai ini diperoleh dari manfaat ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai. Fakta ini mengkonfirmasikan manfaat dan fungsi ekosistem mangrove sebagai sumber daya ekonomi maupun ekologi, sehingga pengelolaannya penting untuk dilakukan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.